Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita, yaitu melalui darah, dan sisa-sisa makanannya akan dibuang keluar dari tubuh kita, yaitu melalui proses defekasi. Jadi proses pencernaan makanan itu akan meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama itu adalah ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua adalah pemotongan dan penggilingan makanan. Yang ketiga, peristaltik. Peristaltik yaitu gelombang kontraksi otot polos involunter atau secara tidak sadar yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang keempat adalah digesti. Digesti adalah hidrolisis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh darah. Absorpsi adalah proses penyerapan, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh kita. Defekasi yaitu proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar tubuh. Ini adalah gambar daripada bagian saluran pencernaan. Perhatikan di sini mulai dari mulut masuk ke faring, kemudian masuk ke esofagus, ke lambung, kemudian ke usus halus, duodenum, jejunum, dan ileum, serta usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan manusia meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan itu terdiri dari mulut atau kafum oris, tekak atau faring, kerongkongan, esofagus, lambung, ventriculus, usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, usus besar, kolon atau intestinum crassum yang terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu terdapat pada kelenjar ludah atau air liur atau saliva, lambung, pankreas, dan hati. Sekarang kita mulai dari mulut. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Dan di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Jadi tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi, serta akar gigi. Sedangkan lapisan gigi yang paling luar kita sebut dengan email. Dan di dalam email terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Perhatikan, ini adalah yang bagian depan itu adalah gigi seri, kemudian gigi taring, geraham depan atau premolar, serta geraham belakang atau molar. Ini adalah langit-langit lunak yang dekat dengan kerongkongan, sedangkan yang bagian depan itu adalah langit-langit keras atau palatum durum, lidah. Nah, jadi lapisan luar akar gigi itu disebut dengan sementum atau semen gigi.
Dan di dalam gigi terdapat rongga gigi atau pulpa yang berisi serabut saraf dan pembuluh darah. Jadi gigi akan mulai tumbuh pada saat bayi berumur 6-7 bulan sampai 26 bulan. Sedangkan pada gigi anak-anak kita sebut sebagai gigi susu dengan jumlahnya 20 buah. Sedangkan gigi orang dewasa itu disebut juga sebagai gigi sulung atau gigi tetap yang jumlahnya 32 buah. Jadi gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan atau disebut dengan incisivus. Gigi taring disebut dengan caninus yang berfungsi sebagai pengoyak. Kemudian kita lanjutkan lagi, gigi geraham ada premolar sama molar itu berfungsi sebagai pengunyah. Perhatikan ini adalah emalnya, kemudian ini dentin, pulpa di mana terdapat pembuluh darah dan pembuluh saraf, semen, selaput periodontal. Jadi di sini adalah mahkota gigi, sedangkan yang di bagian bawah adalah akar gigi. Jadi akar gigi itu jumlahnya sesuai dengan tipe giginya. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan saat kita kunyah makanan di dalam mulut. Yang kedua, membantu menelan makanan. Yang ketiga, mengecap makanan, yaitu ada rasa asin, manis, pahit, dan masam. Juga bisa peka terhadap dingin, panas, dan tekanan. Di sini perhatikan gambar lidah. Di ujung lidah ini adalah sebagai tempat rasa manis. Pinggir depan adalah mengecap rasa asam. Bagian pinggir tengah itu mengecap rasa asin, sedangkan di belakang lidah itu merupakan tempat pengecap rasa pahit. Jadi ludah dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Kelenjar ludah atau saliva itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kelenjar ludah parotid. Kita perhatikan di sini yaitu dekat pelipis atau di bagian belakang telinga. Yang kedua, kelenjar ludah rahang bawah atau disebut dengan submandibular. Di bagian gambar sini perhatikan. Kemudian yang ketiga, kelenjar ludah bawah lidah atau sublingual di bawah lidah. Jadi kelenjar itu bahasa latinnya adalah glandula. Glandula parotid, glandula submandibular, dan glandula sublingualis. Ludah mengandung air, lendir, garam, serta enzim petialin yang fungsinya mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula, yaitu glukosa dan maltosa. Kemudian kita masuk ke bagian kerongkongan atau esofagus. Esofagus itu merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20 cm dengan lebarnya 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas, sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Jadi selama di dalam kerongkongan atau esofagus, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Jadi hanya mengalami gerakan peristaltik, tidak mengalami proses pencernaan mekanis maupun kimiawis. Nah, perhatikan, maka makanan ini akan masuk dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Lambung disebut juga sebagai ventriculus. Di dalam lambung terletak di bagian rongga perut sebelah kiri di bawah diafragma atau sekat rongga badan. Lambung itu dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kardia yang berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esofagus. Yang kedua adalah fundus. Fundus adalah bagian yang membulat terletak di atas sebelah kiri badan. Bagian
terbesar lambung yang terletak di bawah fundus dan pylorus. Jadi pylorus ini merupakan bagian bawah yang menyempit yang berbatasan dengan usus halus oleh otot sphincter pylorus. Jadi lambung itu tersusun dari 3 lapisan otot polos, yaitu lapisan sirkuler, longitudinal atau melintang, serta oblik atau miring. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung atau gastric juice yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam-garam, dan air. Jadi masuknya makanan ke dalam mulut, tampilan makanan, bau, dan pikiran tentang makanan dapat merangsang sekresi cairan lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung menjadi senyawa penyangga atau buffer yang meningkatkan pH dan sekresi. Namun jika tidak ada makanan dalam lambung di antara jam makan, maka pH lambung rendah dan sekresi terbatas. Hormon gastrin pada lambung merangsang sekresi asam lambung. Jadi asam lambung itu berfungsi untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri di dalam makanan. Lambung juga melakukan gerakan peristaltik untuk mengaduk-ngaduk makanan. Oke. Jadi enzim yang terdapat di dalam lambung adalah pepsin, renin, dan juga terdapat enzim lipase. Enzim pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Sedangkan renin berfungsi untuk mengkoagulasi protein susu atau kaseinogen menjadi kasein yang tidak larut. Lipase adalah enzim yang menghidrolisis lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol, tetapi aktivitasnya terbatas dalam kadar pH rendah. Sedikit demi sedikit makanan meninggalkan lambung menuju usus halus. Setelah 2-5 jam, lambung pun menjadi kosong. Ini adalah gambar daripada lambung. Esophagus kerongkongan, kemudian ini kardia, ini adalah bagian fundus, ini yang bagian badan melebar. Kemudian ada pylorus yang berhubungan dengan duodenum atau usus 12 jari. Dan terdapat 3 otot pada dinding lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot miring atau oblik. Usus halus atau intestinum tenue. Ini merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantong empedu dan pankreas. Pankreas akan menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, trypsinogen, dan lipase. Jadi perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar pankreas. Di sini ada kantong empedu, saluran empedu yang berhubungan dengan duodenum atau usus 12 jari. Usus kosong atau jejunum, panjang jejunum 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum, makanan akan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami proses pencernaan secara kimiawi secara sempurna. Usus penyerapan atau ileum dengan panjang 0,75 sampai 3,5 meter. Di dalam ileum terjadi penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan karena adanya permukaan dinding ileum yang dipenuhi dengan bagian-bagian yang kita sebut dengan jonjot usus halus atau villi, sehingga permukaan usus menjadi semakin luas dan penyerapan dapat berjalan dengan baik. Jadi usus halus itu berfungsi mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Perhatikan gambar di slide ini. Ini adalah lambung, yang warna biru itu adalah duodenum, kemudian dilanjutkan dengan jejunum, yang warna hijau itu adalah ileum, yang disebut dengan
small intestinum atau intestinum tenue. Usus besar atau kolon. Usus besar memiliki tambahan usus yang kita sebut dengan umbai cacing atau appendix vermiformis, yang jika terjadi infeksi maka akan terjadi appendicitis atau usus buntu. Panjang usus besar lebih kurang 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Jadi di dalam usus besar tidak terjadi proses pencernaan. Di dalam usus besar itu terdapat bakteri Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feces. Jadi kotoran dapat menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Selain itu, bakteri Escherichia coli dapat menghasilkan vitamin K dan juga asam amino tertentu. Bagian akhir dari usus besar disebut dengan rektum yang akan bermuara pada anus. Anus itu mempunyai 2 otot, yaitu otot tidak sadar dan otot sadar. Jadi, fungsi daripada usus besar dapat mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa, sehingga kimus menjadi semi padat. Memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, merupakan tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa, memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas. Mengeluarkan zat sisa berupa feces yang berwarna coklat karena berasal dari pigmen empedu, sedangkan baunya berasal dari kerja bakteri. Ini adalah gambar daripada usus besar. Ini disebut dengan kolon transversum. Ini disebut dengan kolon ascendant, menaik. Ini kolon descending, turun. Sesudah itu terdapat kolon sigmoid, rektum, serta anus. Di sini ada cecum, ini adalah appendix atau usus buntu. Kesimpulannya adalah, mari kita perhatikan, di dalam organ pencernaan mulut itu menghasilkan kelenjar saliva yang mengandung enzim amilase. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian di dalam lambung dihasilkan enzim atau getah HCl yang fungsinya membunuh bakteri, membantu pepsin dan melarutkan mineral. Enzim renin mengubah kaseinogen menjadi kasein. Enzim peksin mengubah protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida. Dan di pankreas itu terdapat enzim karbohidrase, lipase, tripsin, dan amilase. Sedangkan pada dinding usus halus terdapat enzim enterokinase, maltase, laktase, sukrase, peptidase, dan lipase. Dan di dalam hati itu mengandung enzim atau getah yang fungsinya adalah mengemulsikan lemak. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar, mengikuti protokol kesehatan, memakai masker jika berada di luar, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.